Oke baik, perkenalkan nama saya Elsa Maria Cardoso. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang fenomena pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Ini merupakan nilai untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Gerakan Sosial. Oke baik, langsung saja. Bab 1 itu pendahuluan. Latar belakangnya, PT Semen Indonesia itu merupakan jenis perusahaan manufaktur di mana perusahaan tersebut itu bergerak di bidang produksi semen. Karena semen itu merupakan suatu produk yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu dibutuhkan semen yang berkualitas baik. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Indonesia melalui pemanfaatan tambang batu gamping. Indonesia itu merupakan negara kaya akan sumber daya alam, khususnya kekayaan tambang, yaitu mineral dan batu bara yang melimpah. Diskusi malam Jumat Bicara Alam NTT bersama Walhi NTT 18 Juni 2019 itu mengangkat topik tentang rencana pembangunan tambang dan pabrik semen di Kampung Luwuk dan Lingko Lolok, Desa Satarpunda, Manggarai Timur. Area tersebut itu merupakan area persawahan Kampung Waso, Desa Satarkampas, Manggarai Timur, mengandalkan sumber mata air dari pembukitan karst. Masyarakat Kabupaten Manggarai itu menolak rencana pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping. Bila terlaksana kedua kegiatan itu, bisa terdampak serius terhadap kelestarian mata air di ekosistem karst. Ekosistem karst yang menjadi lokasi pembangunan pabrik semen adalah tempat penyimpanan dan regulator air untuk seluruh wilayah pantai utara Flores. Bila fungsi karst sebagai regulator air terganggu, maka sumber-sumber mata air juga akan mengering. Ketenangan warga Kampung Luwuk dan Lingkololok, Desa Satarpunda, Kecamatan Lambalida, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur terganggu. Warga kampung itu dikejutkan dengan adanya investasi pembangunan pabrik semen di wilayahnya. Dari 60 kepala keluarga yang ada di Kampung Luwuk, ada 41 kakak itu tidak memiliki sawah, sementara 19 lainnya memiliki lahan persawahan. Dari ke-19 yang memiliki lahan persawahan tersebut, ada 8 kakak yang mendukung dan sisanya 11 itu menolak pabrik semen. Koordinator Luwuk dan Lolok Diaspora, Maximus Rambung, kepada Menggabai Indonesia pada Jumat 8 Mei 2020 menyebutkan informasi yang diperoleh tambang batu gamping sekaligus pabrik semen itu akan dikelola oleh dua perusahaan, yaitu perusahaan PT Istindo Mitra Manggarai atau IMM dan PT Singa Merah atau SM. Yang kedua itu adalah bab 2 pembahasan. Bagian pertama itu pabrik semen, tambang batu gamping itu ancam kelestarian karst di Manggarai Timur. Area persawahan Kampung Laso Desa Satarkampas, Manggarai Timur mengandalkan sumber mata air pembukitan karst. Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur menolak rencana pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping. Bila terlaksana kedua kegiatan tersebut bisa berdampak serius terhadap kelestarian mata air di ekosistem karst. Masyarakat Manggarai itu menolak kehadiran perusahaan batu tambang juga pabrik semen yang akan beroperasi karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Terus lebih banyak kehancuran yang ditimbulkan daripada kebaikan. Penambangan batu gamping oleh PT Istindo Mitra Manggarai atau IMM itu direncanakan di kawasan karst seluas 599 hektar di Kampung Lingkololok. Sedangkan
pabrik semen oleh PT Semen Singa Merah atau PT SSM akan dibangun di Kampung Luwuk. Kedua kampung itu berada di Desa Satarpunda. Warga Kampung Luwuk, Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, membubuhkan tanda tangan penolakan pembangunan pabrik semen dan tambang batu gamping. Sejauh ini, upaya FOA itu mendapatkan keterangan dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum membuahkan hasil. Gubernur Nusa Tenggara Timur menjelaskan pembangunan pabrik semen itu untuk memenuhi kebutuhan semen di NTT yang mencapai 1,2 juta ton per tahun. Pabrik semen Kupang Batu baru bisa memasuk 250.000 ton atau sekitar 1/5 dari total kebutuhan. Kekurangan pasukan sebanyak 950.000 ton itu masih didatangkan dari Jawa. Jika produksi semen di Manggarai itu melimpah, dapat diekspor ke Timor Leste, Darwin, dan Australia. Yang kedua atau B, perubahan iklim dan ancam pabrik semen di Manggarai Timur. Penolakan hadirnya tambang pabrik semen di Kampung Lengkololok dan Luwuk, Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, itu terus menggema. Sebanyak 66 organisasi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu Bapak Victor Buntil Laiskodat membatalkan izin tambang dan pabrik tersebut. Ancaman kehancuran lingkungan dan masa depan masyarakat itu terlihat jelas. Lokasi operasi pabrik semen adalah perkampungan dan lahan pertanian warga yang sejak lama itu menjadi sumber penghidupan mereka. Perspektif lingkungan hidup, terutama dimensi perubahan iklim yang mengkaji ancaman tambang dan pabrik semen tersebut. Tujuannya agar pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai Timur serta semua pihak itu mempertimbangkan temuan-temuan ilmiah perubahan iklim. Desakan ini didasarkan atas fakta perubahan iklim itu bersifat lintas batas ruang dan waktu, juga politik dan budaya, sehingga pilihan kebijakan itu sangat menentukan untuk kehidupan generasi muda sekarang dan yang akan datang. Yang berikut, yang ketiga atau C itu tentang warga dan walhi NTT itu tolak tambang dan pabrik semen di Manggarai Timur. Warga Kampung Luwuk dan Lengkololok, Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, NTT itu bersikeras menolak tambang mangan dan batu gamping serta pabrik semen karena perusahaan pernah meninggalkan lubang tambang tanpa reklamasi. Pabrik semen itu ditolak dibangun di Luwuk yang merupakan area sawah produktif, sebab diperkirakan pabrik semen itu butuh air sebanyak 15.000 meter kubik per hari. Hal ini akan mempengaruhi secara drastis terhadap ketersediaan air untuk sawah dan konsumsi warga. Walhi NTT mengancam keinginan pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur saat pandemi COVID-19, di mana seharusnya pemerintah itu fokus mengurus ketahanan pangan warganya, bukan mengurus tambang. Walhi NTT juga mengancam sikap tahan pangan Gubernur NTT yang awal berkuasa dengan tegas itu mengatakan akan menolak tambang beroperasi di NTT, tetapi kenyataannya malah mendukung beroperasinya pertambangan. Yang berikut, yang keempat atau D itu adalah dampak pertambangan dan pabrik semen di Manggarai Timur untuk perempuan. A. Perempuan dan kontribusinya dalam pembangunan.
Pembangunan ibarat pedang bermata dua karena memberikan dampak positif sekaligus negatif bagi perempuan. Sebagai warga negara, tentu perempuan juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan guna terciptanya pembangunan adil gender di suatu negara, sebagaimana yang diatur dalam CDAW. Itu mengatur tentang perlunya keterlibatan perempuan dalam semua kebijakan yang diambil. Carolina Hinan, berumur 57 tahun, merupakan salah satu warga dari Kampung Luwuk, Desa Saterpunda, Kecamatan Lambalida, Manggarai Timur, menolak kehadiran tambang dan pabrik semen. Yang berikut itu adalah pembangunan dan perubahan sosial. Akhir-akhir ini berbagai media di Nusa Tenggara Timur, baik media massa maupun media sosial itu sangat aktif menyampaikan pemberitahuan, diskusi, dan wacana itu terkait dengan rencana pembukaan tambang dan pembangunan pabrik semen di PT Istindo Mitra Manggarai yaitu IMM dan PT Singamera NTT. Pabrik ini akan dibangun di Kampung Lingkololok dan Kampung Luwuk, Desa Saterpanda, Kecamatan Lambalida, Kabupaten Manggarai Timur NTT. Dalam perkembangannya, rencana ini menuai pemilik lantaran banyak pihak yang tidak setuju. Penolakan warga setempat itu tidak terlepas dari rasa kepemilikan atas tanah yang merupakan tanah warisan nenek moyang, tanah sebagai tempat untuk berladang, tanah yang menghasilkan berbagai kebutuhan untuk menyambung hidup. Yang berikut itu adalah pabrik semen di Manggarai itu masih menjadi pro dan kontra. Rencana pembangunan pabrik semen Desa Saterpunda, Kecamatan Lambalida, Kabupaten Manggarai Timur masih menjadi pro dan kontra di masyarakat setempat, khususnya di Kampung Lingkololok dan Torong Luwuk. Dari 163 kepala keluarga di dua kampung itu terdapat 9 kakak yang kontra atau tidak menyetujui rencana pembangunan pabrik oleh PT Singamera itu. Masyarakat menolak ini lantaran mereka tak mau direlokasi demi kepentingan pembangunan pabrik semen tersebut. Tak cuma itu, bahkan batu gamping untuk semen juga akan diambil dari lahan Kampung Lingkololok. Dalam rencana pembangunan, warga Kampung Lingkololok akan direlokasi oleh perusahaan, sementara warga di Torong Luwuk tidak terkena relokasi. Warga Torong Luwuk Maksi Rambong yang ditemui wartawan di kediamannya yang menolak rencana pembangunan pabrik dan semen di wilayah itu. Alasannya karena lahan masyarakat di sana itu terbatas dan di situ menjadi tempat tumpuan hidup masyarakat. Selain itu, tanah tersebut itu merupakan warisan dari nenek moyang. Masyarakat belum tahu apa nanti keuntungan bagi masyarakat setempat, sedangkan warga yang kontra di Lingololok yaitu Isfridus Sota dan Maksi. Mereka tidak mau tanah warisan leluhur itu dijual dan dirusaki. Mereka juga menjaga keselamatan Kampung Lingkololok karena di dalamnya ada rumah adat, tempat mesbah dan gereja. Sementara warga yang pro dari Kampung Torong Luwuk, Vinicius Kasim dan Alexius Nambu, mengakui sangat senang dan mendukung kehadiran pabrik semen di wilayah itu. Kata mereka, pemukiman mereka itu tidak direlokasi. Sedangkan masyarakat yang pro dari Kampung Lingkololok itu, Clemens Saldin dan Benedictus Umi, mengatakan mereka itu dukung kehadiran pabrik semen di Manggarai di wilayah itu. Atas dukungan itu mereka rela relokasi ke pemukiman yang baru. Tidak hanya itu, mereka juga rela semua lahan miliknya itu dijual ke pihak perusahaan dengan kesepakatan yang ada. Dukungan pembangunan pabrik semen juga datang dari Kepala Desa Saterpunda Franciscus Hadilaus yang menjelaskan
itu terdiri dari beberapa anak kampung. Jumlah kepala keluarga di desa itu sebanyak 555 kakak. Luas wilayah desa tersebut 2.166 km. Untuk kampung Lengkololok, jumlah warga sebanyak 89 kakak, dan yang menolak pabrik semen ada 2 kakak. Sementara di kampung Torong Lubuk ada 74 kakak, dan yang menolak pabrik semen ada 7 kakak, sehingga total yang menolak atau kontra dari 2 kampung tersebut ada 9 kakak. Tetapi pemerintah desa itu sangat menghormati semua keputusan masyarakat, karena kepentingan untuk pabrik semen itu ada di atas tangan masyarakat. Sekian.